Shalom Bapak Ibu semua, perkenalkan sekali lagi saya Jesse, ini istri saya Yeni. Kami dikaruniai Tuhan 2 orang anak, dan perspektif yang kami akan sampaikan ini lebih ke arah teens. Kalau kemarin-kemarin kita sudah mendengar tentang gimana peran kita sebagai orang tua bisa mendidik anak dari bayi ya sampai usia dewasa. Mungkin kita akan lebih banyak condong berbicara dari sisi teens. Puji Tuhan, anak kami yang pertama masuk dalam kategori preteens nih sekarang. Jadi saya pun dengan istri masih dalam fase belajar, banyak gagalnya dan kami banyak melakukan kesalahan. Akhirnya kami pun juga perlu banyak rekonsiliasi dengan anak. Dan setelah sesuatu yang sudah terjadi dalam hidup dia, kita tidak bisa reset. Jadi hal-hal yang gagal yang pernah saya lakukan bersama dengan istri yang dia pun juga pernah gagal lakukan kepada anak saya, itu akan terekam di otak dia. Dan saya juga mungkin yakin ya saya, mungkin tidak ada satu orang tua pun yang bisa kasih benchmark saya harus jadi orang tua terbaik. Kadang-kadang kegagalan itu memang Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya anak kita pun juga belajar menerima, belajar menghadapi suatu hal yang tidak enak dalam hidup dia, yang berasal dari orang yang paling dia percaya dan sayang. Kalau dia merasakan hal yang gak enak dari luar, itu mungkin buat dia biasa aja. Tetapi karena dia ini dari yang berasal dari yang dia paling percaya, lalu dia merasakan sakitnya, disitulah Tuhan mengizinkan dia untuk dia belajar menerima sesuatu yang gak enak itu dan dia mengandalkan Tuhan. Yes. Kita banyak belajar banget justru dari kakak-kakak di sini, dari Bapak Ibu di sini. Kita sangat terberkati, sungguh. Ketika melihat anak-anak di Abayut, mereka mengikuti SPK, mereka setia ya. Itu keren. Saya dengan istri bersama dengan di sini juga ada Timothy, di atas juga ada Yosua, ada juga Michael dengan Nelly. Kami team leaders, kami pun juga nggak terlalu banyak berkontribusi ngechatin anaknya satu-satu gitu ya, minggu depan datangnya, besok datangnya. Jujur kita tidak banyak melakukan. Saya percaya yang dilakukan adalah para orang tua di sini. Jadi kami ucapkan terima kasih sekali lagi, dan kita sama-sama bekerja sama untuk tumbuh kembang anak-anak kita, adik-adik kita, untuk mereka semakin kenal pribadi Tuhan. Ya. Hari ini kita mau sampaikan tentang firman Tuhan, yaitu krisis orang tua dan anak. Kita dapetin firman ini, dan ini ternyata kendala yang terjadi di dalam setiap keluarga. Saya Gen Y, istri saya Gen Y. Saya 42 tahun, istri saya 37 tahun. Anak saya Gen A ya yang satunya Gen B. Jadi bisa dibilang ini generasi yang baru. Biasanya yang terkenal sekarang kan milenial dan Gen Z yang banyak dibahas. Gen A dan Gen B ada loh Bu, sekarang ada Gen B ya. Jadi anak saya itulah Gen B. Jadi kalau misalnya ada anak yang berusia 4 tahun ke bawah itu Gen B. Belum tahu kriterianya seperti apa, saya pun juga dengan istri juga masih belajar. Tetapi mau Gen B, Gen Z ya, mau A, B, C, D sampai Z terserah. Kita diajar Tuhan untuk mendidik. Kita diajar Tuhan untuk mengajar mereka menghormati orang tua. Mendidik mereka di dalam jalan-jalan Tuhan. Itu zaman dulu mana ada gen-genan. Ya kan? Perjanjian lama mana ada gen-genan. Ya udah perkembangan zaman, tetapi Tuhan perintahkan dari zaman ke zaman, didiklah anak-anak muda. Didiklah orang-orang muda untuk mereka mencintai firman Tuhan. Amin. Menurut Warren Farrell, saya baca di bukunya Boys Crisis ya, mengatakan kalau dunia sekarang ini ada kebingungan tentang apa itu menjadi seorang pria, menjadi seorang wanita. Mereka banyak mencari informasi-informasi yang karena mereka tidak dapatkan itu dari orang tua. Mereka mencari informasi tersebut dari mana? Dari teman-teman, dari internet, dari buku yang mungkin mereka baca. Dan kebanyakan yang mereka dapatkan dari mana? Figur orang tua di mana mereka tinggal bersama-sama, dan belum tentu itu dari orang tua kandungnya. Bisa jadi dari teman-temannya dia, senior dia yang saya nggak tahu perannya seperti apa.
kita sangat menjaga, jangan sampai itu malah memanfaatkan dia. Mungkin dia adalah seorang predator, mungkin dia adalah seorang, ada istilah baru nih, child groomer. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar child grooming, ya, dia tidak memanfaatkan secara seksual, tetapi dia memanfaatkan, dia membentuk pola pikirnya agar bergantung sama si orang asing tersebut. Dia mengencourage, menyemangati dalam hal, ya mungkin kalau dia seorang pria, kepriaannya, dalam hal kewanitaannya, mungkin perannya agak mirip dengan gereja nih, dengan pemuritan yang kita lakukan di gereja. Cuma di gereja kita lakukan dengan tulus, dengan hati yang murni. Kalau orang tersebut, para child groomer ini punya maksud lain. Ya kalau Bapak Ibu tahu kasus yang terjadi kemarin ya di dunia K-pop, di dunia Korean artis, K-drama ada kasus, ya kurang lebih seperti itu. Ya kalau misalnya nggak tahu, ya colek aja yang kiri kanan yang tahu. Kalau saya sebutkan nama juga belum tentu mengetahui kan soalnya. Oke. Menurut Warren Farrell berkata juga bahwa anak-anak laki-laki tidak memiliki panduan yang jelas tentang bagaimana menjadi pria yang sehat secara emosional dan spiritual. Seorang Warren Farrell, dia adalah seorang aktivis yang bergerak dia untuk mendidik para anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan, dan dia ditugaskan di White House. Puji Tuhan ketika saya mendengar, saya membaca biografinya, ternyata di White House ada yang benar. Yang kita lihat kalau di White House itu banyak hal-hal yang buruk deh sebelum Donald Trump. Hal-hal yang menormalisasikan sesuatu yang tidak normal, dan ternyata dia sudah di White House sudah lama. Sudah 2-3 periode kepresidenan. Dan dia banyak berbicara tentang tumbuh kembang anak yang benar. Dan dia berkata, anak yang gagal karena dia tidak mendapatkan figur orang tua yang benar. Poin pertama yaitu tentang krisis identitas. Identitas apa yang kita mau kejar? Kalau misalnya seseorang anak, dia tidak mendapatkan figur orang tua yang benar, figur ayahnya yang benar, ya, dan dia tahu, mohon maaf, tidak ada di sini, saya berdoa tidak ada di sini, tapi di tempat-tempat yang saya layani, yang pernah saya layani, dia tidak mendapatkan figur ayah yang benar. Ayahnya seorang Kristen, bergereja, melayani, tapi dia kasar sekali kepada istrinya, kepada mamanya, dan dia melihat hal tersebut. Ketika dia bertumbuh dan dia bertemu dengan pria yang tidak seiman dengan dia, dan dia melihat pria ini sangat lembut, sangat baik hati, akan sangat mudah anak tersebut untuk berpindah iman kepercayaannya. Karena dia tidak merasakan figur yang benar dari yang judulnya orang Kristen, pelayanan di gereja. Ini fakta terjadi dan di mana-mana. Di sekolah-sekolah yang pernah saya layani, ketika saya masuk lebih dalam kepada orang-orang tersebut, ternyata kekacauan-kekacauan mereka ditimbulkan karena berasal dari rumah. Makanya kenapa kami sangat mendorong para papa dan mama, mungkin kalau kalian merasa, bapak dan ibu merasa, kak saya sudah terlambat, anak saya sudah tumbuh dewasa, sudah besar. Kalau belum anak tersebut mendapatkan pola asuh yang benar, dari 0 sampai 6 tahun dari seorang ibu, 6 sampai 12 tahun dari seorang ayah, ya. Lalu 12 tahun sampai ke usia 20-an itu untuk masa-masa mereka bersosialisasi dengan teman-temannya. Tapi 0 sampai 12 kalau belum mereka terlewat hal tersebut, kejarlah. Dengan cara apa? Yang beberapa minggu lalu kita dengar, coaching. Kita perlu punya waktu dengan mereka. Mau gak mau, anak-anak itu butuh waktu. Dia gak butuh pengajaran, dia butuh waktu kita. Jadi berikanlah waktu kita. Jangan kita juga bilang kita punya waktu, tapi kita sambil lihat handphone. Anak kita akan mencontoh apa yang kita lakukan. Dia cenderung akan tidak menghargai orang lain ketika berbicara. Ketika dia sedang berbicara, kita menggunakan device kita, gadget kita, dan dia melihat kita, dia akan mencontoh hal yang sama. Anak kita melihat kita ketika ngomong kasar satu sama lain, suami kepada istri, istri kepada suami, dia akan cenderung mengulangi hal tersebut. Anak saya begitu. Dan kita pun juga ketika dia mencontek apa yang kita lakukan, sedih sekali ya, kenapa begini? Oh ternyata gak bisa hanya dengan kita mengajar, hanya mendikte,
tapi kita perlu mencontoh. Memberikan contoh, modeling, keteladanan. Nanti kita bahas lebih dalam. Berikutnya adalah krisis ketidakhadiran dan penerimaan oleh ayah dan ibu. Nah, kita sering, saya dan Kak Jesi itu kan kita melayani di Abayut Cakung. Dan kita dari muda dulu, kita juga memang pelayanan di ibadah anak muda dari sebelum nikah. Jadi kita banyak melihat fenomena perubahan anak-anak dosanya dari zaman kita dulu, generasi Y, milenial, yang gak ada generasi-generasi itu. Tapi di zaman sekarang, dosa-dosa mereka itu berbeda gitu. Gayanya berbeda. Kalau dulu mungkin gak ada handphone, jadi mencari di luar. Tapi kan ada orang tua di rumah gak bisa keluar, ya kan ya. Tapi kalau sekarang ada device, ada handphone yang 24 jam bersama mereka. Kita tidak bisa orang tua mengontrol terkadang, benar? Bagaimana kita hadir sebagai orang tua, bapak dan ibu untuk kita menjadi filter yang terbaik buat anak kita. Yang pertama adalah mungkin kita akan bahas tentang krisis-krisis terus. Bawaannya serem ya. Jangan serem bapak ibu. Ini adalah fakta dan realita. Karena terkadang mungkin bapak ibu melihat anak-anak zaman sekarang susah banget dibilangin benar. Anak zaman sekarang diambil handphonenya udah tantrum, ngamuk-ngamuk, bener gak? Iya, zaman sekarang tuh semakin cepat gitu, semakin cepat. Segala informasi kita gak bisa batasin gitu loh. Coba balik lagi, kehadiran orang tua itu menjadi pembatas yang terbaik dan bersama Tuhan tentunya ya. Karena tanpa Tuhan orang tua juga gak mampu, benar Bapak Ibu? Kita berdua orang tua juga, kita tahu apa yang mungkin Bapak Ibu alamin gitu ya. Anak kita bisa aja gak taat, anak kita bisa aja mungkin bohong, anak kita mungkin bisa juga tidak langsung melakukan instruksi dengan benar. Tetapi dengan Tuhan, bersama Tuhan, walaupun krisis yang tadi kayaknya serem-serem ya. Kalian pasti bisa lewati, Bapak Ibu pasti bisa lewatin. Nah nanti kita akan bersama-sama, kita sama-sama belajar, sama-sama berubah dan sama-sama dipulihkan Tuhan. Nah Bapak Ibu, yang kedua ini krisis ketidakhadiran dan penerimaan. Saya akan sangat-sangat meng-highlight yang namanya ketidakhadiran sedikit tetapi penerimaannya yang besar. Banyak orang tua, anak saya terutama juga, kita gak usah ngomongin orang lain, anak saya deh 2 orang. Saya working mom dan papanya juga kerja, dua-duanya bekerja, betapa waktu itu sangat terbatas. Ditambah mungkin kita punya hati buat pelayanan Abayut dan itu benar dari Tuhan ya, tidak terpaksa. Kita sangat mencintai anak-anak Abayut, anak-anak Bapak Ibu kita juga sangat mencintai. Dan ketika kita harus membalance, membagi waktu antara pekerjaan, pelayanan dan anak kita sendiri, kita akan memilih untuk kita memprioritaskan anak kami duluan. Kita bisa jago di atas mimbar, tapi kalau kita nggak jago di dalam rumah, itu sia-sia. Kita bisa memberkati banyak orang, tetapi kita di rumah tidak menjadi berkat buat Bapak dan Ibu kita, mungkin yang tinggal di rumah kita atau anak-anak kita, itu juga sia-sia. Jadi pengalaman dan perjumpaan dengan Tuhan gak berbicara tentang kita di atas mimbar yang terkesan holy. Tetapi bagaimana kita di dalam rumah tidak ada orang yang melihat, tidak ada yang melihat tetangga. Tapi kita tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Itu yang menjadi krisis yang sedang kita alamin. Mungkin kita melihat, wah krisis ini kayaknya hanya orang tua. Enggak juga, tapi anak juga. Anak di gereja, di Abayut mereka bisa baik, tapi di rumah mungkin gak karuan. Benar? Karena ya dia bisa menjadi apa adanya. Itulah kenapa kita hadir, gereja, ibadah atau enggak pemuritan di dalam keluarga itu hadir. Untuk apa? Membantu mereka untuk kembali ke Tuhan gitu ya. Nah yang kedua adalah penerimaan. Saya dan Kak Jesi bersyukur banget Tuhan tempatkan kami di calling kami di anak muda. Kenapa? Karena di situ saya merasa Tuhan mentrain kami untuk kami siap saat kami menghadapi anak-anak kami yang akan masuk teens, dunia remaja ya. Beda kalau dunia yang kayak Kak Jesi tadi cerita 0 sampai 5 tahun ya saya. Itu masih di bawah otoritas kita. Kita bilang no, yes, ikutin instruksi, lakukan. Tapi kalau udah masuk usia remaja, anak-anak itu mereka pengen yang namanya kehendak bebas. Nah, how come? Bagaimana caranya Kak? Untuk kita bisa masuk ke dalam mereka. Di tengah kita mungkin beda generasi gitu ya. Seperti yang Kak Jesi bilang dan kakak yang minggu lalu ya. 2 minggu lalu yang share, coaching, kita menjadi teman, kita barengan sama mereka. Kenapa Kak Jesi kayak ini, kita udah tua nih sebenarnya, angkatan jebot nih, kayak paling tua di ibadah Abayut. Tapi kami bisa masuk kenapa? Karena kami hadir sebagai sahabat.
Seringkali kita orang tua hanya sibuk, lu suruh gue hadir nih, ya udah gue ini ya di rumah duduk sama lo nih, tapi kita pakai handphone, kita nggak ajak ngobrol. Atau enggak mungkin dia udah dengar firman di Abayut mungkin ya, atau enggak di mana di pemerintahannya dia belajar terbuka di rumah, tetapi ternyata ada hal kedua yang kita suka lewatin, yaitu penerimaan. Penerimaan itu saya selalu, kemarin kita ngobrol ya, saya bahas ini ya. Sebenarnya saya udah dapetin lama sih ini pas dulu sebelum nikah. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan benar. Tapi penerimaan itu juga penting. Terbuka tetapi kita tidak siap menerima, adanya apa? Penghakiman. Tapi keterbukaan dengan penerimaan itu ada yang namanya pengampunan dan kasih. Itu loh, terkadang kita perlu ya, anak kita yang cowok ya udah masuk usia teens, gimana dia cerita ke kita membagi waktu, dia ngaku dosa, di situ kita menempatkan sejajar dengan dia gitu ya, walaupun dia mungkin masih umur 11 tahun. Dia cerita dosa dia apa, tadi dia gimana sama temennya, lakuin apa, dia bentak atau apa, kita hadir setara saat itu sama dia. Nah setelah itu baru apa? Kita belajar menerima. Menerima, mendoakan, dan terakhir baru kita menegur. Tidak ada kasih yang isinya hanya marah-marah. Di dalam kasih gak ada marah-marah. Bisa gak kita emak-emak menahan amarah terkadang? Enggak ya, saya juga kadang setipis tisu. Mana emak-emak coba? Setipis tisu, selembar tisu bagi 2, bagi 4 ya. Kadang anak-anak disuruh coba lakuin ini gak taat gitu ya. Bapaknya harus satu pak tisu. Hah? Bapaknya satu pak tisu. Oh iya, bapaknya satu pak tisu menghadapi istrinya nyediain ya. tisu kalau nangis-nangis. Iya. Nah, terkadang gitu. Cuma di sini krisis ini Tuhan ingatin bahwa betapa pentingnya Tuhan itu dalam hubungan suami istri juga. Tidak hanya perannya yang berfungsi, tetapi kehadiran Tuhan Yesus ada di dalam suami dan istri. Yes, amin. Anak-anak teens, anak-anak pre-teens itu butuh yang namanya why. Ketika kita minta sesuatu, kita berikan value sesuatu, why? Kenapa? Kenapa saya harus lakukan ini? Teman-teman saya gak begitu kok. Kenapa harus saya yang begini? Mereka perlu dikasih penjelasan, tidak hanya yes or no lagi. Itu udah gak mempan buat mereka. Dan kita juga tidak sedang menciptakan robot kan. Robot ya kode binary cuma 0 dan 1, udah. Mereka gak boleh punya instruksi setengah, gak ada. Tapi kita sedang mengajarkan kepada anak kita ketika mereka dinasehatkan sesuatu, mereka tahu alasannya apa. Satu value yang saya selalu sebarkan, selalu ajarkan kepada anak saya adalah kejujuran. Yes. Saya dengan istri mengajarkan tentang kejujuran. Gimana caranya saya memberikan contoh kepada anak saya untuk hidup jujur. Bukan dengan perkataan aja, tetapi lewat tindakan. Saya selalu kasih contoh ke anak saya, taati rambu lalu lintas. Mungkin saya pernah cerita juga waktu masih di JGC. Sampai sekarang saya masih konsisten setia melakukannya. Kalau Bapak Ibu tahu di Pegangsaan, anak saya sekolah di Yakobus, jalan menuju ke apartemen Gading Nias, itu tidak boleh lurus. Ada perboden, dilarang masuk. Anak saya selalu tanya, Papa, kenapa sih orang-orang suka melanggar lalu lintas? Selalu melanggar lalu lintas, karena yang dia lihat terobos terus, karena itu jarak hanya beberapa meter, hanya 6 meter deh. Tinggal dilurusin dong udah beres dari macet. Meskipun saya lihat, wah di depan macet, saya harus kasih contoh ke anak saya muter. Meskipun tidak ada anak saya, ketika posisi saya sedang menjemput anak saya, artinya anak saya tidak melihat, saya tetap memberikan contoh yang baik secara spirit. Jadi inilah yang disebut integritas. Kita perlu mengajarkan kepada anak kita integritas bukan ketika dia melihat saja. Tapi di saat dia tidak melihat pun, dia bisa merasakan spirit kejujurannya itu. Kita mau mengajarkan anak kita apa? Setia kepada Tuhan. Kita mau mengajarkan kepada anak kita saat teduh. Tapi ketika kita menjadi pribadi yang tidak setia, kita tidak saat teduh. Mendingan kita stop complaining ke dia. Kalau anak sekarang disebutnya stop yapping, ya. Stop yapping mom, stop yapping pap. Ya, mendingan kita kasih contoh. Mungkin prosesnya panjang, kasih contoh panjang karena dia harus mengubah kebiasaan dia yang tadinya A menjadi B, itu panjang. Butuh bisa
berhari-hari, berminggu-minggu, tetapi coba setia melakukan. Krisis tujuan hidup, ini krisis yang ketiga. Saya mau kasih tahu kepada kita semua, baiknya kita jangan menjadi pribadi orang tua yang less protektif atau bahkan ekstrim yang sebelahnya overprotective. Kita tidak bisa, sekali lagi, tidak bisa menahan segala informasi, segala hal yang berasal dari dunia ini. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Memberikan landasan, fondasi yang sesuai dengan firman Tuhan. Nanti dia sendiri akan memilih yang mana yang baik, yang mana yang salah. Amen. Saya tidak bisa tuh kontrol search history-nya dia di YouTube, ya yang dia tonton tuh apa aja. Saya cuma kasih tahu, Jeffen, kalau ada unsur-unsur kekerasannya, violence-nya, gore-nya jangan ditonton ya. Kalau udah ada darah-darahnya jangan ditonton ya. Karena itu meskipun kamu lihat itu lucu, tapi itu membawa kekerasan buat kamu. Jadi kamu jangan nonton. Dia bisa batasin sendiri tuh ketika udah mulai ada yang keras-keras gitu, dia kasih tahu saya, "Papa ini kasar ya, ini keras ya Papa." Jadi kita bisa tuh kasih kayak dasar-dasar seperti itu, tapi bukan berarti karena kita terlalu overprotective kita ambil tab-nya. Nggak, itu nggak bisa juga, karena anak-anak sekarang pun juga butuh informasi. Informasi yang mereka bisa dapatkan dari mana? Dari ChatGPT. Informasi dari mana? Dari Google. Dan itu kalau misalnya bisa dimanfaatkan dengan baik, itu menjadi teman baik. Tapi kalau misalnya kita tidak memanfaatkan, itu malah jadi penguasa yang baik buat kita. Penguasa yang jahat, bukan penguasa yang baik. Jangan sampai kita membiarkan diri anak-anak kita dikuasain sama si jahat. Sebenarnya balik lagi, siapa yang bisa, dosa sekarang itu adalah handphone, anak-anak muda, benar nggak? Dan dosa-dosa orang tua juga handphone, adil ya? Sebenarnya balik lagi, bagaimana kita sebagai orang tua yang memegang otoritas di saat kita tahu anak kita udah berlebihan. Contoh, anak kami itu selalu yang Jeffen yang pertama yang mau 11 tahun itu, kita hanya memberikan waktu dia 1 jam saja setiap hari, setiap jam 6. Dan boleh 1 jam tambahan untuk ensiklopedia, ya saya? Setengah jam malah ya, bapaknya kurangin tuh. Nah jadi karena kita melakukan itu karena kita yang bisa pegang otoritas, kita yang pegang kendali. Kalau anak bapak dan ibu lagi over banget yang namanya gadget, kalian yang pegang kendali, kalian yang buat batasan. Tantrum 1-2 hari wajar, tapi bagaimana kita menyelamatkan mereka dari dunia ini loh, itu loh yang penting. Nah kemudian anak saya yang kecil umur 4 tahun tidak gadget sampai sekarang, sama sekali, no screen time. Why? Karena saya sempat menemukan dia pas umur di 2 tahun dia agak speech delay. Jadi saya ngerasa kayaknya saya harus batasin deh. Dan anak saya tantrum karena kebiasaan dia pas makan selalu nonton. Nontonnya padahal gak pernah di handphone, di TV. Tapi pas saya berhentiin dia tantrum 3 hari. Saya tahu prosesnya gak enak. Mama-mama mungkin yang working mom pulang tapi harus tetap strict dengan aturan. Tapi bagaimana kita tahu itu demi kebaikan anak kita. Mungkin dia gak ngerti saat ini, tapi dia nanti akan mengerti gitu. Dan setelah berjalan 2 hari, 3 hari, selesai. Dan sampai sekarang umur ke-4 dia udah no screen time. Dan itu membawa kebaikan buat dia. Nah, batasan itu semua balik lagi di kita, Bapak Ibu. Ini gara-gara anak gua TikTokan nih. Ini gara-gara anak gua suka nonton TikTok ini, nari-nari atau enggak lihat informasi. Kalau kalian Bapak Ibu tahu itu udah mulai merusak kehidupan dia, kita yang batasin. Kita berhikmat dengan cara yang benar, bukan kamu kasih nih gue ambil nih gitu, nggak boleh pokoknya gue sita gitu. Nah yang ini soalnya biasanya ini Abayu suka curhat, anak-anaknya curhat, gue disita nih sama mama gue disita, jadi kita tahu cerita-ceritanya. Jadi ya ini realita fakta ya lapangan. Tapi masih lebih baik sebenarnya. Disita masih lebih baik karena orang tuanya berarti memperhatikan, ya, memberikan perhatian, ya baik sebenarnya. Iya, jadi balik lagi memang kita melihat lapangan ya, tapi balik lagi. Pas kita kasih pengertian ke anak kita, dia akan mengerti. Mungkin gak hanya sehari, tapi lama-lama dia akan mengerti, oke? Nah, setelah kita mendengarkan krisis-krisis, nah sekarang kita mau dengar yang enak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Solusinya yang bisa dilakukan oleh kita, peran kita sebagai gereja dan peran kita sebagai orang tua, sebenarnya juga ini gak bisa dipisahkan, karena keluarga itu adalah unit terkecil dari gereja. Jadi gereja kita punya gereja masing-masing di sini nih, banyak abalov mini di sini. Gerejanya kalau kami gereja Wirianto ya,
Jemaatnya mana? Ya kami berempat jemaatnya. Jadi kita perlu menanamkan firman Tuhan terus dimanapun. Kalau gereja secara organisasi, kita cuma bisa ketemu seminggu sekali, paling seminggu 2 kali sama komsel. Tapi kalau gereja udah hidup di dalam keluarga kita menetapkan prinsip-prinsip firman Tuhan setiap waktu. Dan anak-anak perlu hal tersebut. Dunia semakin kejam saya bilang, tidak semakin mudah. Mereka harus semakin kita ajarkan semakin kuat di dalam firman Tuhan. Poin solusi pertama tentang connected. Kita tidak bisa disconnect dengan mereka. Jangan sampai disconnect atau beda frekuensi. Yang saya katakan, saya dengan istri melayani anak-anak Gen Z, Gen A ya. Saya dengan istri Gen Y, saya mesti belajar tata bahasa mereka. Saya mesti tahu apa yang mereka bicarakan. Saya mesti tahu apa artinya sigma. Saya mesti tahu apa artinya skibidi. Ya. Dan gimana cara taunya? Saya tanya mereka. Saya tanya anak saya, artinya apa sih Jeven? Apa sih artinya brainrot? Bapak Ibu mungkin kalau anak-anaknya udah usia dewasa ya gak perlu tahu juga gak apa-apa sih. Zaman sekarang bahasanya unik-unik dan aneh-aneh. Zaman kita dulu singkat gitu kan, yang paling disingkat-singkat aja kan. Cabut, terus apa lagi ya, mager, B aja. Zaman sekarang B aja udah gak dipakai. Gitu. Mereka pakainya skibidi. Skibidi itu artinya bad maksudnya ya. Saya juga gak ngerti deh itu maksudnya dari mana. Tapi ada aja pokoknya muncul tiba-tiba tuh kata-kata. Ya tapi itu. Nih connected tuh hanya sesederhana itu. Dia ngomong apa kita ngerti. Bahkan dia menceritakan sesuatu hal yang tidak kita minati, dengarkan. Meskipun tidak kita minatin ya. Dan itu hanya berupa hobi dia yang sama sekali gak nyambung dengan kita. Contoh, saya dengan anak saya suka main game. Anak saya suka main game Minecraft. Kotak-kotak semua. Zaman saya game kotak itu udah lama ditinggalkan ya. Untuk anak-anak tahun yang kuliah tahun 90-an ya pasti ngerti deh. Gamenya udah 3D kan. Anak tahun 2000 udah 3D. Ini game kotak balik kotak lagi gitu. Tapi dia suka dengan hal tersebut. Dan saya harus berusaha untuk bisa connect dengan dia, ngobrol sama dia. Emang ini apa sih Jeven? Ini apa sih maksudnya? Mainnya apa sih, tentang apa? Nah, waktu bersama itu yang dia hargai. Bukan uang kita, bukan fasilitas yang kita berikan, tapi waktu bersama kita. Meskipun sambil main game, tapi kita ada bersama-sama dengan dia. Firman-Nya, nih, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya. 3 firman kepada orang tua, 1 kepada anak. Artinya mana yang lebih penting? Orang tua. Orang tua harus memberikan peran lebih banyak. Hai anak-anak di sini ya, jangan menuntut papa mamamu. Tuh Pak, dengerin Kak Jessica ini. Papa yang harus banyak ngobrol sama aku. Papa yang mulai duluan. Hey, anak-anak juga dengerin. Anak-anak dengerin, taatilah orang tuamu. Hormatilah mereka. Meskipun papamu rese. Papamu ikut campur, mamamu rese bawel banget. Bentar-bentar mandi, makan, bangun, main tab mulu. HP miring mulu. Nah kita mesti ajarkan mereka. Ajar mereka jangan hanya perintah dan perintah. Mereka akan muak lama-lama. Ya, ajak ngobrol. Saya selalu tanya dia setiap hari gimana di sekolah tadi. Meskipun saya nggak tahu nama-nama teman-temannya, tapi dia ya udah kita dengerin aja. Papa tadi sini gini. Disitulah kita bisa kasih peran sebagai orang tua, kasih nasihat dan didikan. Oke. Ya, yang kedua modeling, keteladanan. Nah, keteladanan ini
ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Karena kita pun pernah ngalamin kegagalan. Kayak contoh, Jevan jangan main handphone terus. Mama papa juga main handphone. Sering gitu gak? Karena kita dengar kata-kata gitu, pada banyak toel-toel nih. Nah sering begitu. Nah keteladanan itu gimana begitu penting dilihat anak. Sejak itu kita bertobat gitu loh. Nah kita seperti yang Kak Jessy bilang, di keluarga kami sangat mengutamakan namanya kejujuran. Salah benar itu gak apa-apa, yang penting jujur. Itu kita selalu utamakan itu. Jadi kita selalu bilang sama Jevan, kamu kalau jam 6 udah waktunya nonton, please absen. Jadi pas kita kalau lagi di luar atau enggak kita lagi ada kerja atau enggak papanya lagi ada urusan, Jevan tuh selalu on time. Jam 6.00 tiba-tiba kita bertiga, kita ada line, cuma bertiga doang isinya. Karena kita gak kasih handphone kan ya, kita kasih tab aja. Ada line isinya bertiga, jadi dia gak bisa hubungin orang juga. Terus cuma hubunginnya kita. Dia selalu line call ke papinya, ke papanya. Papa waktunya main ya udah jam 6. Oke, jadi dia selalu pas 06.00. Jadi pas, jadi gitu. Dan yang puji Tuhan ya mungkin karena kita sangat-sangat kayak seperti yang tadi connected ya, maksudnya benar-benar terbuka menerima dia pun cerita apa yang kita gak pernah minta loh. Kamu tuh nonton apa sih? Padahal kita lagi gak ada ya di rumah ya, dalam sejam itu kan. Bisa aja kan dia nonton aneh-aneh ya. Tetapi bagaimana dia selalu share di line, ini loh kirim sampai 10, banyak banget gitu ya. Walaupun ya emaknya mungkin belum tentu lihat apa sih tentang apa sih gitu kan ya. Tapi dia otomatis berespon, dia langsung mengirimkan tanpa disuruh. Karena dia tahu itu baik buat dia dan papa mamanya pun menghidupi apa yang disuruh gitu loh. Bagaimana sekarang kita Bapak Ibu kalau gak tanpa Tuhan ya. Kita ini masih hidup dalam daging, kita juga gak mampu. Benar ya Bapak Ibu? Kita bisa jatuh dalam dosa, marah-marah atau apapun. Tapi kita butuh Tuhan. Firman Tuhanlah menjadi pegangan kita Bapak Ibu. Anak-anak kita ini kita lagi berkejaran dengan dunia. Informasi yang dunia kasih ke mereka itu lebih banyak. Kalau kita gak kasih lebih banyak dari dunia ini. Kalau dunia kasih penerimaan ke mereka, kita kasih yang lebih banyak lagi buat mereka. Bahwa kita menerima dia. Di Abayut sering, ya saya gak bisa cerita ya. Mereka curhat cerita, saya ngerti gitu loh. Bagaimana sebenarnya masalahnya cuma satu. Keterbukaan dan penerimaan aja, itu selesai. Itu mungkin yang Tuhan Yesus lakukan juga buat hidup kita ya. Bapak Ibu, dia berdosa, membuat dirinya berdosa, dia disalib. Dan dia melakukan itu buat kita. Dan setelah itu apa? Kita berasa pulih dan Tuhan menerima kita apa adanya. Ya, ini ayatnya bahwa kita praktekkan aja. Kasihilah istrimu, tunduklah pada suamimu. Seperti suamimu tunduk pada Kristus. Contohkan aja. Karena mereka akan mencontohkan apa yang kita lakukan. Ya, saya akan percepat. Ya, poin ketiga, discipling, pemuritan. Dalam keluarga, ini pemuritan bukan hanya fungsinya gereja, bukan hanya fungsinya hanya kakak-kakak di youth doang. Tapi pemuritan itu dilakukan oleh setiap kita yang terutama. Setiap kita adalah pemurid-pemurid bagi anak-anak kita. Yes. Karena yang waktunya paling banyak seharusnya adalah para orang tua. Saya dengan istri terbatas. Saya misalnya contoh, saya sudah selalu buat appointment untuk saya memuridkan anak-anak Abayut di hari Selasa dan di hari Sabtu. Baik di sini ya, maupun dimanapun deh. Saya selalu buat komitmen seperti itu. Tapi itu kan hanya ketemu dengan mereka hanya seminggu sekali. Selebihnya pada siapa? Jangan sampai mereka dimuridkan oleh internet. Belum tentu isi internet itu Alkitabiah. Jadi kitalah yang tahu kebenaran firman Tuhan. Mereka juga adalah darah daging kita. Kitalah yang ajarkan. Tentunya kita mengajarkan mereka pasti pakai kasih. Ya ini Ulangan juga berkata, ajarkan mereka berulang-ulang tentang prinsip kebenaran firman Tuhan. Berulang-ulang. Ya. Tidak sekali, dua kali, seterusnya. Agar mereka selalu ingat nyantol apa yang kita ajarkan kepada mereka, nanti mereka akan ajarkan kembali kepada anak-anak mereka. Yes. Jadi kita cukup kasih contoh aja.